Dekapan teladan Rasulullah. Lahirlah Muhammad, bergembiralah Aminah ibundanya. Baginya Muhammad adalah pelita yang sinarnya tak hanya benderang, tapi juga menenteramkan hari-harinya. Wajah sumringah ditampakkan Aminah di tiap-tiap waktunya. Tak ingin rasanya meninggalkan bayinya, walau hanya sebentar. Muhammad kecil telah berubah menjadi segunung harapan, penyemangat hari-hari, dan sumber cinta untuk selalu mendekapnya dalam gendongan kemesraan. Aminah sungguhlah ingin mengasuh Muhammad dengan tangannya sendiri. Akan tetapi keinginan itu bukanlah suatu kelaziman bagi bangsa Arab pada masa itu. Adat mereka mengharuskan para ibu dari kaum bangsawan berpisah dengan bayi-bayinya untuk disusui perempuan dari pedalaman. Sebuah kebiasaan yang sulit untuk dipahami oleh bangsa, suku, bahkan manusia lain. Maka hiduplah Muhammad kecil hidup di perkampungan kabilah Bani Sa'ad bersama ibu susunya yang bernama Halimah. Disinilah ia menghabiskan masa kecilnya dengan keriangan dan canda tawa, berpadu suasana segar dan hawa tenang khas pedalaman. Ditambah lagi tantangan alam bebas yang melecut kekuatan fisik dan emosinya bersama saudara-saudara sesusuannya seperti Syaimah, Abdullah, dan juga Anissa. Muhammad menghabiskan masa kecilnya bersama-sama mereka menyaksikan hewan gurun berlarian, menikmati pepohonan yang tumbuh subur di bukit-bukit, juga bersama-sama mengembala kambing sambil berlarian dan tertawa-tawa. Muhammad hidup di pedalaman bersama Halimah dan keluarganya sampai berusia 5 atau 6 tahun. Dalam kurun waktu inilah terjadi sebuah peristiwa fenomenal dalam kisah hidup Nabi Muhammad SAW, yaitu kisah pembelahan dada, semacam operasi pembersihan spiritual yang diyakini sebagai tanda awal dari persiapan kenabian Muhammad SAW. Kita tengah membincangkan sosok yang setiap hati dan jiwa seorang muslim pasti mencintainya. Dialah Rasulullah Muhammad SAW. Dialah utusan Allah Rabbul Alamin yang merisalahinya untuk seluruh alam dan menebar kasih sayang untuk miliaran makhluknya di muka bumi. Dialah yang telah Allah buka dadanya di masa kecilnya, mengeluarkan segala keburukan dan hanya meninggalkan segala kebaikan dan kemuliaan. Dialah Nabi yang memungkasi segala risalah. Wahyu diturunkan kepadanya melalui Jibril. Syafaatnya senantiasa ditunggui umatnya. Perjalanannya tak hanya melintasi bumi, membebas ketidakadilan dan menghadirkan keadilan serta kesejahteraan, tetapi dia juga telah naik hingga sampai ke Sidratul Muntaha. Dialah sosok manusia teragung, pemimpin termulia, selalu menjadi rujukan di setiap periode episode kehidupan dan penghadir kerinduan, baik bagi yang pernah menjumpainya maupun yang tak pernah menjumpainya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang yatim yang mendapatkan pendidikan secara langsung dari Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah, sabda beliau suatu kali, telah mendidikku dan ia mendidikku dengan baik. Kemudian ia menyuruhku dengan akhlak-akhlak mulia dan berfirman, ambillah kemaafan dan suruhlah dengan kebaikan, serta berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Tak heran bila ajarannya selalu bersama kita setiap saat. Manakala kita sholat, kita akan teringat sabdanya, dirikanlah sholat sebagaimana kalian melihatku melakukan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Manakala kita haji, sabdanya yang lain mengingatkan kita lagi, hendaklah kalian mengambil cara-cara ibadah manasik haji dariku. Hadis riwayat Muslim. Dan juga pada setiap kegiatan lainnya, semua selalu terlingkupi dengan sunnahnya. Dan dalam setiap waktu kita harus terus menjagai sunnahnya, karena memang siapa yang tidak suka sunnahku, maka dia bukanlah termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari. Inilah sosok yang dalam dirinya terhimpun seluruh kebaikan. Bilalah kita sedang berdahaga inspirasi, datang dan dekatilah sirahnya. Allah sendiri yang telah menggaransi seluruh jawaban terdahagaan jiwa akan keteladanan segera tertemukan pada diri Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Quran Surat Al-Ahzab. Telah Rasulullah SAW
termasyur sebagai pribadi dengan sifat dan akhlak terunggul karena khuluqul Quran, kata Aisyah suatu kali. Beliau memang laksana Al-Quran berjalan. Bilalah mushaf berupa panduan lembaran yang berupa wahyu tertulis, maka Rasulullah SAW adalah representasi nyata bagaimana wahyu itu menyatu dalam perilaku hidup. Harumnya akhlak beliau adalah senjata terampuh dalam proses dakwah. Bagaimana tidak? Perilaku jahat berbalas kebaikan, perilaku baik mendapat balasan kebaikan lebih berlipat lagi. Tiada celah untuk mencela, tiada jarak untuk tak mengagumi. Kejujuran adalah sifat yang sudah melekat dan mendarah daging pada Rasulullah SAW semenjak beliau masih kanak-kanak. Beliau tidak pernah mengucapkan perkataan dusta sekalipun. Tidak heran bila kemudian beliau dijuluki Al-Amin atau manusia yang paling dapat dipercaya. Maka peristiwa di atas Bukit Sofa adalah pembuktian bagaimana sebuah gengsi dari kaum Quraisy mengalahkan nurani terdalam mereka akan pengakuan bahwa Nabi Muhammad telah berkata benar kala itu. Apa pendapat kalian jika seandainya kukabarkan bahwa di balik bukit ini ada sepasukan kuda yang hendak menyerang kalian? Apakah kalian mempercayaiku? Ya, jawab mereka, selama ini kamu selalu jujur. Kami tidak pernah punya pengalaman engkau berbohong selama berhubungan dengan kami. Rasulullah SAW adalah sosok sempurna secara fisik maupun akhlak. Tiadalah pernah cukup kata untuk mengabarkan kepribadiannya. Tidaklah pernah cukup tutur untuk mengungkap segala keluhurannya. Lelaki agung ini berambut hitam dengan tekstur yang tak kaku, jua tak keriting namun lebat terurai. Terkadang rambutnya tergerai, terkadang dibelah pula gaya bersisirnya. Kedua matanya lebar dan tidak banyak tumpukan dagingnya, sangat hitam. Bulu matanya panjang, jelita, memakai celak mata. Alisnya tipis, memanjang dan bersambung. Wajahnya berseri-seri laksana bulan. Saat melihat beliau, kata sahabat Arubayi binti Muawiz, seakan-akan aku sedang melihat matahari yang sedang terbit, berpadu manis dengan keningnya yang lebar, dengan susunan pipi yang lembut dan empuk, dengan bentuk lekung hidung yang indah. Ada celah di antara gigi-gigi serinya, kata Ibnu Abbas. Jika sedang berbicara, terlihat ada semacam cahaya yang memancar dari gigi-gigi seri itu. Lehernya jenjang dan bibir indah, dan jenggot yang lebat, berbahu bidang, berbulu dada lembut. Di antara kedua bahunya ada cincin nubuah, yaitu stempel khas para nabi. Telapak tangannya lebar, warna kulitnya elok, tak terlalu putih, tak terlalu coklat. Butir-butir keringatnya seperti mutiara, dan keringatnya lebih harum daripada minyak wangi. Tidaklah beliau melewati suatu jalan lalu seseorang membuntutinya, melainkan dia bisa mengetahui bahwa beliau telah lewat dari keharuman bau keringatnya, kata Jabir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tidak pernah kulihat sesuatu yang lebih bagus daripada diri Rasulullah SAW. Seakan-akan matahari berjalan di wajahnya, dan tidak pernah kulihat seseorang yang jalannya lebih cepat daripada Rasulullah SAW. Seakan-akan tanah menjadi landai bagi beliau. Kami sudah berusaha mencurahkan kekuatan, tetapi seakan-akan beliau tidak peduli. Lelaki agung ini fasih sekali cara bicaranya, jelas sekali cara mengucapnya, lancar dan jernih dalam bahasa. Juga berkata, jelas dalam pengucapan dan penuh makna, mengetahui logat-logat bangsa Arab, serta berbicara kepada setiap kabilah menurut logat masing-masing. Ia lembut, murah hati, mampu menguasai diri, suka memaafkan saat memegang kekuasaan, dan sabar saat ditekan, tidak membalas untuk dirinya sendiri, kecuali jika ada pelanggaran terhadap kehormatan Allah Azza wa Jalla, lalu dia membalas karena Allah juga. Ia adalah orang yang paling tidak mudah marah dan paling cepat ridho. Lelaki agung ini sangat murah hati dan dermawan, memberikan apapun tanpa pernah takut miskin. Persis sebagaimana kata Ibnu Abbas, Nabi adalah orang yang paling murah hati. Kemurahan hati beliau yang paling menonjol adalah pada bulan Ramadan. Ia sangat pemberani dan mempunyai kekuatan yang tinggi.
jika kami sedang dikepung ketakutan dan bahaya, kata Ali bin Abi Thalib, maka kami berlindung kepada Rasulullah SAW. Tak seorang pun yang lebih dekat jaraknya dengan musuh selain beliau. Ia adalah orang yang paling malu dan suka menundukkan mata. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, beliau adalah orang yang lebih pemalu daripada gadis di tempat pinggitannya. Jika tidak menyukai sesuatu, maka bisa diketahui dari raut mukanya. Tidak pernahlah ia berlama-lama memandang ke wajah seseorang. Ia lebih banyak menundukkan pandangan, lebih banyak memandang ke arah tanah daripada memandang ke arah langit. Pandangannya jeli, tidak berbicara langsung di hadapan seseorang yang membuatnya malu. Pula tidak menyebut nama seseorang secara jelas jika mendengar sesuatu yang kurang disenangi. Lelaki agung ini sangat adil dan paling jujur, serta paling besar amanatnya. Ia lelaki tertawadu. Oleh karena itu, ia tak suka bila kedatangannya disambut bak raja. Ia adalah orang yang paling aktif memenuhi janji, menyambung tali persaudaraan, paling menyayangi dan bersikap lemah lembut terhadap orang lain, paling bagus pergaulannya, paling lurus akhlaknya, serta paling jauh dari akhlak yang buruk. Lebih banyak diam, tidak berbicara yang tidak diperlukan, berpaling dari orang yang berbicara dengan apa yang tidak baik. Tawanya berupa senyuman, perkataannya terinci, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Lelaki agung ini datang di saat yang tepat untuk mengubah sejarah dunia, saat yang tepat untuk memperbaiki keadaan manusia yang sudah pada taraf kezaliman dan kebobrokan jiwa hidupnya. Lelaki ini datang saat kekosongan terjadi setelah tugas kenabian Isa alaihissalam selesai selama 6 abad. Di masa kekosongan itu, manusia mencapai tingkat keparahannya dalam hidup. Mereka lupa bahwa ada sang pencipta. Mereka lupa dengan semua ajaran Isa alaihissalam. Mereka lupa untuk apa mereka terhadirkan di bumi. Mereka lupa apa tugas utama mereka sebagai hamba. Masih ada memang beberapa orang soleh, ahlul kitab, yang membuat Allah tak langsung menurunkan azabnya. Beberapanya seperti Zaid bin Amr bin Nufail, ayah Sa'id bin Zaid, Warakah bin Nawfal, dan Qas bin Sa'adah. Lelaki agung dengan segala sifat sempurna ini membuat jiwa-jiwa manusia selalu rindu akannya. Bahkan orang-orang yang dulunya bersikap keras terhadapnya berubah menjadi lemah lembut, hingga akhirnya manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Suatu ketika, seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah SAW seraya menanyakan tentang hari kiamat. Rasulullah bertanya, "Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari itu?" Orang Badui itu berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak memiliki apa-apa, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya." Mendengar itu Rasulullah menjawab, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau bersama orang yang kau cintai. Hadis riwayat Bukhari. Betapa melegakannya. Kita akan bersama orang yang kita cintai. Bilalah kita mencintai Rasulullah SAW, mengambil sumber keteladanan darinya, terus berusaha menjaga sunnah-sunnahnya, tentulah kita juga akan mendapatkan janji Rasulullah SAW itu. Kita memang akan bersama yang kita cintai. Rasa cinta amatlah berpengaruh besar terhadap tindak laku dalam keseharian. Jikalah seseorang mencintai sesuatu, tentulah tindak lakunya akan sesuai dengan yang dicintainya itu. Begitu pula saat mencintai Rasulullah SAW.